Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, secara khusus saudaraku yang mengatasnamakan suku Batak yang ada di negeri ini. Beberapa hari yang lalu saya dikejutkan oleh satu peristiwa yang sangat mengiris dan memilukan hati, dan yang membuat saya meneteskan air mata atas terjadinya sebuah kasus di daerah Parsambilan, Kecamatan Silain, tepatnya di Desa Perdumun Nauli, Bulu Silape, Kabupaten Tobasa. Di dalam kasus yang saya katakan tadi, ada penganiayaan yang di luar batas kemanusiaan dan tidak bisa diterima oleh akal. Apalagi mereka menyebutnya itu karena COVID. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang, kenapa kejadian ini bisa terjadi? Dan menjadi pertanyaan besar, kenapa bisa dilakukan oleh yang katanya orang-orang Batak adalah orang terpelajar? Saya lebih terkejut lagi karena mereka ini melakukan pembantaian sadis ini terhadap adik saya yang mereka katakan dia tidak layak ditempatkan di tempat yang wajar sebagai orang yang terpapar COVID. Kalaupun menurut saya dan akal sehat kita, adik saya ini betul-betul terpapar COVID, di mana orang-orang yang berwenang yang seharusnya menangani ini. Dan saya tidak bisa diterima akal terjadi pembantaian di mana aparat, dalam hal ini petugas-petugas Satgas COVID yang sudah ditunjuk oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Tobasa, yang menangani hal-hal tersebut di atas. Namun yang sangat memilukan hati saya, kenapa setelah terjadi pembantaian ini baru mereka secara khusus Kepala Desa Timbang Sianipar yang mungkin ditugaskan di sana untuk menangani warganya apabila dinyatakan terpapar COVID. Kenapa justru yang bertindak adalahkah masyarakat-masyarakat yang mungkin secara akal sehat mereka belum mengerti secara benar apa itu penderita COVID. Namun yang terjadi setelah adik saya dibantai, mereka justru bersuara bahwa mereka melakukan penanganan terhadap orang penderita COVID dengan cara yang tidak manusiawi. Saya melihat di media-media keadaan adik saya ini sangat memilukan hati, di mana sekujur tubuhnya hancur semua, yang kakinya patah, tangannya patah, sehingga tidak bisa diterima akal. Menurut hemat saya, ada hal-hal janggal yang perlu kita pikirkan bersama atas kejadian ini. Yang pertama, kalau itu COVID,
dan betul-betul adik saya ini terpapar COVID, kenapa tidak ditangani oleh petugas kesehatan? Kalaupun petugas kesehatan tidak sanggup, laporkanlah kepada petugas yang berwenang, dalam hal ini kepolisian ataupun aparat penegak hukum lain yang berada di kecamatan Silayan. Namun apa yang terjadi, apapun latar belakang kejadian ini, tidaklah seharusnya adik saya ini dibantai, apalagi dikatakan itu hanya karena COVID. Kami di Papua ini juga ada COVID, namun untuk penanganannya tetap manusiawi dan humanis, dan bukan begitu seseorang dikatakan terpapar COVID langsung dipukuli, dianggap seperti COVID ini adalah sesuatu penyakit kutukan yang harus ditakuti, seperti melihat harimau datang menerkam manusia. Inilah yang sangat saya sayangkan. Tentu kita tahu pemerintah sudah memberikan tugas kepada daerah-daerah masing-masing bagaimana cara menangani COVID yang benar. Dalam hal ini, kalau saya tidak salah, tugas ini diberikan kepada pemerintah daerah. Kalau di daerah, kabupaten tentu bupatilah sebagai yang bertanggung jawab. Kemudian dibantu oleh aparat keamanan, dalam hal ini Kapolres beserta jajarannya, dan juga keamanan-keamanan lain. Namun apa yang terjadi, begitu peristiwa ini sampai kemana-mana, menyebar kemana-mana, yang sangat saya sayangkan, mereka menyatakan ini hanya sebuah penanganan biasa. Penanganan biasa yang membuat adik saya jadi gila, membuat adik saya tidak lagi mengenal keluarganya, tidak lagi mengenal anak-anak yang masih kecil. Ada apa sebenarnya ini? Apakah ini murni karena hanya COVID? Atau karena kesalahan penanganan yang tidak tepat? Setahu saya, kami di Papua ini, kalau seseorang dinyatakan positif COVID, akan dirujuk ke rumah sakit, kemudian ditangani dan diisolasi. Itu hal biasa. Diberikan pendampingan pengobatan melalui tenaga medis, kemudian dilakukan pengobatan. Bukan seperti yang terjadi di Tapanuli, di Bulu Selape, kampung kelahiran saya juga. Setahu saya orang-orang Bulu Selape pintar. Kok zaman sekarang kok ada pembantaian? Apakah memang kita di kampung sana, di desa Perdomuan, masih terbelakang? Atau masih ada suku-suku yang terbelakang yang punya otak barbar, melakukan penyelesaian sesuatu dengan berdasarkan penganiayaan? Ini perlu dipertanyakan. Tentu ini menjadi tugas dari kepala daerah, dalam hal ini Bupati, Poltak Sitolus, dan jajaran yang sudah ditunjuk untuk menangani ini. Sampai hari ini sudah berlangsung sejak peristiwa terjadi tanggal 22 dan viral di media sosial. Sampai hari ini dari jajaran pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Tobasa, belum melakukan penanganan yang betul-betul melakukan suatu kewajiban untuk menangani kasus ini. Kenapa begitu sulit menangkap orang ini? Kenapa begitu sulit mereka melakukan tugas mereka? Apa ini di belakang ini? Apakah ada unsur-unsur lain di belakang ini? Atau ada kekuatan lain sehingga tidak bisa ke pihak-pihak kepolisian untuk melaksanakan tugasnya, untuk menangkap pelaku-pelaku kejahatan, untuk menangkap pelaku-pelaku biadab yang tidak bisa diterima oleh akal sehat kita. Saya tahu dan saya mengerti, kalau Anda punya nurani, punya hati, dan masih punya rasa kemanusiaan,
tolonglah hal ini diusut tuntas. Kami selaku keluarga tidak mau tahu masalah hal-hal yang lain. Apakah ada unsur politisnya? Apakah ada unsur karena pemilu yang baru saja berlangsung di Tapanuli? Kami selaku keluarga yang berada di perantauan, secara khusus di Kota Sorong, tidak menginginkan yang aneh-aneh, dan kami tidak menginginkan hal-hal yang lain selain hanya menuntut pelaku ini diproses secara hukum yang berlaku di negeri ini. Mudah-mudahan suara hati dari saya yang paling dalam, Bapak Presiden juga bisa mendengar ini, dan juga Pak Kapolri, Pak Sulistyo Sigit. Saya percaya Anda anak bangsa yang baik dan yang beriman. Tolonglah rasa kemanusiaan kita ditegakkan. Jangan dibikin adik saya ini seperti makhluk yang harus ditakuti dan dibuang begitu saja. Sejak saya mendengar peristiwa ini, saya terus berhubungan ke kampung halaman, menanyakan segala perkembangan yang terjadi di sana. Seperti apa sebenarnya kasusnya sampai terjadi peristiwa ini. Dan saya berpikir dan kita pakai logika yang sehat lah. Apakah adik saya ini dengan posisi luka-luka dibawa ke rumah sakit atau memang dibuang di jalan? Karena secara logika, seorang yang kaki pincang tidak mungkin dia bisa melarikan diri dari rumah sakit. Kedua, kenapa adik saya ini tidak berpakaian dan ditemukan di sawah-sawah oleh saudara-saudara kami dari PBB yang begitu mencintai kemanusiaan dan mencintai keadilan di negeri Tanah Batak secara khusus, dan secara khusus di seluruh suku Batak yang ada di dunia ini. Saya pribadi berterima kasih atas kesigapan PBB untuk menangani kasus ini. Mudah-mudahan bisa dapat tuntas kasus ini secara secepatnya, dan boleh pelaku-pelaku diseret ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Saya percaya penegak hukum masih punya nurani, masih punya hati yang tulus untuk menyelesaikan kasus ini. Tidak banyak yang kami ucapkan, hanya dari keluarga kami memohon, janganlah biarkan kasus ini berlarut-larut dan hilang begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban dari pelaku, supaya ini tidak boleh terulang kepada siapapun, bukan hanya kepada orang Batak, bukan hanya kepada suku-suku yang ada di Indonesia, tapi seluruh umat manusia di dunia ini, secara khusus di Indonesia. Tidak boleh hal ini terjadi. Saya minta kepada saudara-saudara saya yang merasa diri orang Batak, secara khusus yang bermarga Sianipar, buka hati dan pikiran kalian. Saya tahu banyak marga Sianipar di Jakarta, orang-orang besar atau di kota-kota lain yang masih punya rasa kemanusiaan yang tinggi, yang bisa menegakkan keadilan untuk adik kita, saudara kita yang dianiaya. Dan yang sangat mendidikkan hati saya, kepala desa adalah juga marga Sianipar, Timbang Sianipar. Saya kenal siapa dia, saya kenal siapa keluarganya, karena saya satu kampung. Kenapa justru kamu, saudaraku Timbang, justru menyatakan ini hanya sebuah pengamanan yang ternyata adik saya dibantai? Saya tahu Anda seorang petugas dari pemerintah, dalam hal ini sebagai aparat desa. Tentu saudara itu diberikan kepercayaan melindungi rakyatmu, melindungi marga Sianipar yang ada di Desa Perdomuan, secara khusus yang ada di Desa Bulu Selape. Semua yang ada di sana adalah marga kita, dongat tubuh kita. Kenapa tidak ditegakkan hukum seadil-adilnya?
Apakah ini karena ada sesuatu yang menekan? Apakah karena ini ada unsur-unsur lain yang membuat kamu tidak bisa jujur, yang membuat kamu tidak bisa membuka hati dan pikiran secara benar? Saya mohon jangan sampai hal ini terulang terus di Tanah Batak secara khusus di Semar Lumuan. Hati-hati, Tuhan itu masih ada, masih bisa melihat dan masih bisa mengetahui mana yang benar. Karma itu masih berlaku. Kita ini, kalau orang Batak bilang, kita ini masih satu laun, satu adat, satu kampung. Ingat dari Anda Tulu, Subamar hula-hula, elit marboru, anak mardongkat tubuh. Buka hati nuranimu, buka kalmu, dan buka pikiranmu. Saya pikir saudaraku Timbang Syanibar adalah orang yang berpendidikan, yang tahu membedakan yang benar, tahu membedakan yang salah, tahu membedakan pengamanan, tahu membedakan pembantaian, penganiayaan, tahu membedakan. Tapi kenapa kamu bisa mengatakan dengan tenang hati dan santai, dengan suara lantang dan dengan badan yang tegap, buka dada, mengatakan bahwa itu pengamanan? Lihat apa yang terjadi di tubuh adik saya. Itu sudah menjadi mayat hidup. Masihkah kamu bilang itu sebatas pengamanan? Lihat apa yang terjadi. Buka mata, buka hatimu, dan buka pikiranmu. Dia selaku kepala rumah tangga, dia tentu mempunyai beban dan tanggung jawab untuk keluarganya. Apakah kamu berpikir apakah keluarganya bisa, anak-anaknya bisa hidup? Karena ini akan menjadi trauma untuk anaknya sampai mereka besok besar, kalau Tuhan memberikan umur yang panjang. Ingat apa yang saya katakan, karma itu berlaku, dan tidak ada hati dan mata Tuhan tidak akan tertutup bagi orang-orang yang baik. Ingat, jabatan itu adalah sementara, jabatan itu adalah titipan Tuhan. Tapi ingat, ada pembalasan. Siapa yang menanam, dia akan menuai. Apa yang kamu buat, itulah nanti yang kamu akan terima. Saya bilang dan saya mengatakan, saya tidak sanggup melihat adik saya sejak terjadi peristiwa hari Rabu. Dan saya dengar, saya menonton di TV yang pertama disiarkan oleh MNC TV. Saya berteriak kayak orang gila di rumah. Saya menangis, saya meraung-raung. Kenapa di kampung kita masih ada manusia-manusia biadab yang tidak berperi kemanusiaan? Untuk Bupati Tobasa, Anda dititip jabatan, Anda dititip kekuasaan, bukan untuk membantai orang, bukan untuk meniru orang disiksa sesuai dengan kehendak Anda. Saya tahu di Toba baru beberapa bulan lalu ada pemilihan kepala daerah yang dimenangkan oleh saudara. Jangan-jangan adik saya ini kamu bantai karena dia tidak pendukung Anda. Saya terus terang, ada apa di balik ini? Dan kenapa sampai petugas tidak kamu suruh untuk menangkap pelaku-pelaku? Kami masih bersuara terus. Secara khusus kami Marga Syanibar yang ada di Kota Sorong mengutuk keras atas perbuatan ini, dan tidak boleh itu terjadi untuk yang akan datang. Saya terus terang sampai hari ini belum bisa tenang, belum bisa hidup secara normal. Saya juga terganggu untuk mencari hidup saya atas perbuatan tindakan-tindakan yang sudah dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak berperi kemanusiaan di Bulu Silape. Pasti kamu mengenal saya, siapa saya, tetapi saya di perantauan tidak pernah melakukan hal-hal yang model begitu. Memalukan semua orang Batak yang ada di Indonesia, bahkan mungkin yang ada di dunia yang melihat ini. Terakhir saya minta tolong sama saudara-saudaraku yang merasa diri masih orang Batak, yang duduk di DPR pusat, duduk di DPR provinsi, duduk di DPR Tobasa. Buka hati dan pikiran kalian, usut ini. Begitu juga kepada pengacara-pengacara yang katanya orang-orang Batak, orang-orang Beken, yang tahu hukum, yang tahu aturan. Turun kalian melihat ini, lakukan apa yang terbaik. Saya tidak mau dibela-bela, saya tidak mau membedakan. Kalau adik saya salah, tegakkan hukum. Kalau siapa yang berbuat salah, lakukan penangkapan,
lakukan penahanan supaya tidak terulang lagi. Harapan saya ke depan, dengan hati yang tulus, saya meminta kepada saudara-saudaraku sekalian, aib ini tidak boleh terulang. Ini sangat memalukan bagi orang Batak. Sangat memalukan dan sangat memalukan. Orang-orang Batak adalah orang pintar, diakui itu di seluruh dunia. Kenapa ini dibiarkan berlarut-larut? Apakah kita tidak punya hati lagi? Apakah harus begini terus? Jangan kalian memperebutkan kedudukan. Ingat saudara-saudaramu yang hanya mencari sesuap nasi setiap hari. Tetapi apabila ada kekurangan, harus dibantai. Saya mengatakan, banyak statement yang mengatakan adik saya gila, adik saya tidak normal. Saya katakan pada saat ini, justru yang melakukan adalah manusia yang lebih gila. Apabila tahu orang gila, kok dibantai? Seharusnya kalau gila, bawa ke rumah sakit. Bukan diikat, bukan diisolasi di kandang sapi, kemudian dieksekusi. Untung masih Tuhan masih sayang sama adik saya, masih bisa hidup. Saya yakin ada di balik ini. Dan pertanyaan saya, kenapa adik saya bisa ditemukan di sawah dalam keadaan tidak berpakaian? Di mana pakaiannya? Kok bisa kayak manusia yang tidak tahu susila? Taruh dia gila. Apakah dia melarikan diri dari rumah sakit setelah dianya? Tidak mungkin. Bagaimana dia lari dari rumah sakit sedangkan kakinya posisi patah-patah, tangan posisi patah-patah? Buka pikiran dan akal sehat kalian. Masuk akal tidak? Orang bisa melarikan diri sampai berapa kilo dari tempat rumah sakit yang begitu katanya diantar, tidak berapa hari melarikan diri. Kedua, dia sudah bersembunyi, menurut informasi yang saya terima dari saudara saya, bersembunyi di sawah-sawah selama 3 hari dengan keadaan tubuh luka-luka dan tidak berpakaian, sampai saudara-saudaraku yang kami cintai dari PBB menemukan adik saya ini sehingga bisa nyaman dan diselamatkan. Seperti yang saya bilang tadi, saya tidak habis-habisnya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kita dari PBB. Dan saat ini juga saya katakan, maju terus PBB, tegakkan keadilan di negeri ini bagi siapapun, bukan hanya bagi warga Sanipar, tapi di seluruh suku-suku Batak yang ada di dunia ini. Apabila terjadi penganiayaan, ketidakadilan, maju saudara-saudaraku, bentuk kejujuran, tegakkan keadilan. Jangan biarkan mereka tertindas karena ketidakberdayaan, karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya dukung terus PBB, apapun yang saudara lakukan demi kemanusiaan. Saya sangat berterima kasih. Kami di perantauan, secara khusus di Kota Sorong, saya katakan maju PBB, usut tuntas kasus ini. Jangan sampai ini terulang. Ini mencemarkan nama orang Batak, itu mencemarkan kita semua, dan sangat memalukan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan untuk ke depan hal ini tidak terulang lagi. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Terima kasih.